menerima dengan sukacita dan menjadi pelaku firman. Kami serahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat bisa mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Pada hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tema kita hari ini adalah menantikan masa pemulihan. Nas dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kita masih segar ingatan kita peristiwa 2 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, ada pertanyaan murid-murid yang sangat penting, dan itu merupakan kerinduan mereka, pergumulan mereka, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-6, mari kita lihat Alkitab kita membaca, bisa melihat LCD, ya. Saya berharap bisa jelas juga di rumah, ya. Ayat 6 berbunyi demikian, 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Ya, bangsa Israel pada waktu itu ya merindukan kemerdekaan, merindukan pemulihan, ya. Bangsa Israel merindukan pemulihan. Nah, memang pada masa itu mereka dikuasai oleh bangsa Romawi, ya. Mereka dikuasai oleh bangsa Romawi. Mereka keadaan tertindas, ya. Mereka juga merindukan kerajaan Israel sesuai dengan janji Tuhan dalam kitab para nabi. Ada kerajaan damai dikatakan, ya, di mana ya Yerusalem sebagai pusat pemerintahan. Nanti semua orang akan datang, ya, beribadah di Yerusalem, ya. Nah, mereka merindukan hal itu. Mereka merindukan janji Tuhan itu. Kita dapat memahami bagaimana rasanya penantian ini. Ya, itu sebabnya mereka bertanya, maukah Engkau memulihkannya? Jadi mereka sangat rindu sekali ya pemulihan itu terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, sama halnya seperti saat ini kita menantikan, ya, kapan virus corona ini berlalu. Ya, dan tak satu pun kita yang tahu. Kita selalu merindukan. Ya, kita tentu berdoa, kita berharap supaya ya pandemi ini segera berlalu, virus ini segera ya lenyap dari muka bumi ini, supaya kita bisa mengalami kebebasan. Ya, sebab jujur sampai sekarang kita merasakan kegelisahan, ya, dan ada tekanan, rasanya tertekan karena apa? Ya, pekerjaan sudah banyak yang tidak bisa kita lakukan, ya. Ya, kita sudah banyak mengalami kerugian total yang mengenai ekonomi, ya, dan juga bepergian kemana-mana nggak bisa, apalagi hari ini. Ya, hari ini banyak orang yang merasakan sedih karena tidak bisa kemana-mana, termasuk kami. Ya, saya juga dan keluarga, karena hari ini adalah hari yang sangat penting sebenarnya. Kami harus pergi, ya, ke Pulau Jawa untuk berjumpa dengan keluarga karena ini hari Lebaran, Idul Fitri. Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, keluarga, sahabat yang merayakan, ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Memang kami tidak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, demikian juga Bapak Ibu dan Saudara yang lain tidak bisa saling berjumpa, harus mengikuti ya aturan
kesehatan, aturan dari pemerintah. Jadi gelisah rasanya, tidak nyaman. Kapan ini berakhir? Kita berharap semoga cepat berlalu. Jadi dalam penantian ini tidaklah mudah. Ya, tentu kita merindukan supaya segera berlalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid tidak tahu kapan waktu pemulihan kerajaan Israel. Murid-murid tidak tahu kapan kerajaan damai itu. Tetapi mereka sangat merindukan. Itu sebabnya mereka bertanya dan Yesus memberikan jawaban di ayat 7. Kita baca bersama-sama. Ayat 7. 1, 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tak seorang pun kita tahu kapan pemulihan itu. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan selama masa penantian ini? Selama kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, selama kita menantikan pemulihan kerajaan Israel, selama kita ini menantikan pengangkatan orang percaya. Ya, sebab kita masih ingat dalam pembacaan, ya, dalam kisah para rasul ketika Yesus naik ke surga diingatkan bahwa dia akan datang. Jadi saat ini saat penantian kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita, membawa kita kepada kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberitahukan apa yang harus kita lakukan pada masa penantian pemulihan terjadi. Dia tidak memberitahukan kapan, tanggal berapa, tahun berapa, tidak. Tetapi ada yang diberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ya, kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita kisah para rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Di ayat 8 berkata begini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, dalam masa penantian pemulihan terjadi, ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, apa tujuan daripada kita bersaksi sehingga kita harus lakukan? Ya, tujuan kita menjadi saksi adalah supaya orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan memperoleh terang yang ajaib, memperoleh keselamatan. Jadi akan terjadi perubahan hidup. Banyak orang akan berubah atau bertobat. Ini yang harus kita lakukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi bersaksi supaya orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan memperoleh terangnya yang ajaib, berjumpa dengan Tuhan, kemudian mereka berseru di dalam Yesus Kristus Tuhan, mereka diselamatkan. Jadi dalam masa penantian ini, yang akan terjadi adalah bahwa manusia akan mengalami perubahan hidup. Akan banyak orang yang akan bertobat. Inilah sebenarnya yang harus terjadi di dalam masa penantian. Harus ada yang bertobat. Ya. Kebenaran firman Allah, Injil kebenaran harus disebarluaskan, harus diwartakan, harus diberitakan. Kamu akan menjadi saksiku. Orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia harus bersaksi dalam perjalanan hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa penantian ini sendiri
adalah waktu di mana kita sendiri terus-menerus mengalami pembaharuan. Ya, perhatikan, bukan hanya orang lain yang kita mau supaya mereka berubah, tetapi paling tidak kita yang telah percaya kepada Yesus dalam masa penantian harus terjadi pembaharuan. Rasul Paulus berkata apa? Manusia lahiriah yang semakin merosot, tapi manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang perlu kita lakukan di dalam masa penantian sebelum Yesus datang kedua kali menjemput kita, harus terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Manusia batinnya kita harus dibaharui hari lepas hari. Amin. Tidak mungkin orang lain mengalami perubahan hidup melalui kesaksian hidup kita jika kita sendiri belum berubah. Kadang-kadang ya kita mau menuntut orang berubah, tapi kita tidak berubah. Seringkali terjadi seperti itu. Maunya kita orang itu berubah, tapi kita tidak sadar kita sendiri tidak berubah. Apa betul yang ada dalam dirinya? Begitu kan? Bagaimana yang di rumah? Begitu kan? Misalnya suami istri, suami menuntut istrinya berubah. Sementara suami nggak pernah berubah, nggak mau berubah. Atau istri mau suami berubah, istri sendiri tidak mau berubah. Harus terjadi dulu perubahan. Kalau kita hendak melihat orang lain berubah melalui kesaksian hidup kita, maka kita dulu harus berubah. Bukankah ini yang terjadi dalam perjalanan orang percaya dalam kisah para rasul? Orang-orang percaya mengalami pembaharuan hidup dan akhirnya mereka disukai dan orang akhirnya banyak pengikut mereka menjadi pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita melihat bahwa manusia batinnya kita dibaharui hari lepas hari. Ini harus terjadi. Ya. Tetapi fakta menunjukkan, ya, fakta menunjukkan ada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen tetapi tidak menjadi kesaksian hidup. Ini menjadi persoalan. Ya. Percayakah dia kepada Yesus? Ya, percaya, tapi tidak melakukan sesuatu yang benar. Saya memerlukan bagian ini. Kalau dia orang percaya, kalau dia sudah percaya kepada Yesus, pasti terjadi perubahan ini. Karena ada kuasa yang di dalam dirinya untuk mengalami pembaharuan itu. Nanti kita akan lihat kuasa. Jadi di dalam diri saudara dan saya percaya kepada Yesus ada kuasa untuk mengalami pembaharuan. Jadi potensi kita untuk berubah ada. Coba lihat kiri kanan dan katakan potensi untuk berubah ada. Ada saudara yang di rumah, ada potensi saudara untuk berubah. Lalu harus terjadi perubahan masa penantian untuk menjadi saksi dan untuk mengalami perubahan. Tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita secara manusia karena kekuatan kita sangat terbatas. Mungkin ada di antara kita sudah berjuang, aduh gagal. Saya nggak bisa melakukan hal yang baik dan benar. Saya selalu gagal. Dalam dosa saya yang gagal. Memang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan kita ini terbatas. Kecenderungan hati kita, manusia ini jahat. Ya, kecenderungan hati kita jahat. Untuk itu kita membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Jadi satu kebohongan, kalau ada orang berkata dia sudah percaya Yesus, Roh Kudus diam di dalamnya, tapi dia berkata bahwa saya tidak bisa berubah. Itu satu kebohongan. Sebab kuasa inilah yang memampukan seseorang mengalami perubahan hidup. Tanpa Roh Kudus, seseorang tidak akan bisa mengalami pembaharuan dalam hidup. Kenapa? Kecenderungan hati kita jahat. Itu kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa manusia itu kecenderungan hatinya melakukan yang jahat. Ya, nggak usah diajari untuk balas dendam, itu dengan sendirinya bisa balas dendam. Tidak usah diajari sakit hati, dengan sendirinya sudah sakit hati. Ya, tidak usah diajari untuk membenci, dengan sendirinya kebencian itu bisa muncul dari diri kita.
Karena memang kita sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus telah memiliki kuasa, sebab ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya itu. Sebelum murid-murid pergi bersaksi, ini yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi yang pertama memang, ya murid-murid sedang menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Ya, jadi dinantikan, sebab jika Roh Kudus belum turun atas mereka, mereka tidak akan punya kuasa, mereka tidak akan mampu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak akan mampu mengalami pembaharuan hidup dengan kekuatan diri mereka sendiri. Nah, bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus sudah tercurah dan setiap orang yang percaya sudah menerimanya. 10 hari lagi, ya, kurang lebih ya, 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Jadi kita sudah mengalaminya. Kita sudah menerima Roh Kudus, yaitu orang yang percaya. Jadi dia berdiam di dalam kita. Nah, inilah yang memampukan kita mengalami pembaharuan. 1 Yohanes 4 ayat 4 kita baca bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada, ya, roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Lebih besar daripada roh-roh yang mau mencoba menggoda kita, yang mau mencoba membawa kita ke dalam dosa, yang mau mencoba mengikat kita untuk terus hidup di dalam dosa, yang mau mencoba membelenggu kita di dalam kegelapan. Roh Kudus lebih besar kuasanya. Itu sebabnya dalam masa penantian ini kita sedang diproses oleh Tuhan, sedang dibersihkan sejauh kita menyerahkan diri kepadanya, dan kuasa Roh Kudus itulah yang membersihkan kita. Hari lepas hari kita dibersihkan oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Sejauh saudara dan saya mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka hiduplah kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kebiasaan-kebiasaan dosa, tabiat-tabiat dosa yang tadinya menempel dalam hidup kita, melekat dalam diri kita, oleh kuasa Roh Kudus itu lepas. Amin. Kekuatan sekuat apapun tadi yang mengikat kita di dalam kegelapan itu, kuasanya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Roh Kudus. Betapa pentingnya kita menerima Roh Kudus itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya sudah menerima. Amin. Sudah ada orang percaya, dia memiliki Roh Kudus, dia akan terjadi perubahan. Memang bisa kita merasa sedih melihat kehidupan orang Kristen yang tidak mengalami perubahan. Kemudian kita bertanya, sebenarnya di mana kuasa Roh Kudus? Roh Kudus ada kuasanya, saudara. Hanya di dalam diri orang percaya. Kalau orang percaya itu tidak mau diubah, Roh Kudus itu berduka, sedih. Tapi kuasanya ada. Kapan kuasanya itu akan kita rasakan? Tak kala kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Misalnya, ya, tadinya hidup kita gampang sekali, mudah sekali marah, ya, mudah sekali ngamuk, mudah sekali tersinggung, mudah sekali sakit hati. Tetapi setelah kita percaya Yesus, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh Kudus mengingatkan kita, jangan marah, jangan sakit hati, jangan dendam. Kemudian kita disadarkannya, dan berkatnya Tuhan, ampuni aku.
aku sudah terlibat dalam dosa, marah, salah. Akhirnya kita tunda, sehingga terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Hanya yang Roh Kudus ada dalam diri dia bisa berubah. Kalau nggak bisa. Inilah aku, pokoknya aku ini, hidupku seperti ini. Ya, saya dulu Kristen, hanya sebatas agama saya, KTP saya, tapi kelakuan saya tidak. Kenapa? Karena saya tidak memberi diri saya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi potensi kita untuk berubah ada karena ada Roh Kudus. Sejauh kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Tetapi menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam, bagaimana dengan mereka yang tidak mau berubah? Oh, itu sudah lama jadi orang Kristen, ya, tapi kok nggak ada berubah? Terus gimana dong? Itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Memang urusan kita mau mencoba melayani dia, mau mencoba menasehati dia, mau mencoba memberikan contoh-contoh yang benar terhadap dia, mau terus membacakan firman Tuhan, menyaksikan hidup kita yang benar. Tetapi kalau mereka tidak mau memberi diri untuk berubah, untuk bertobat, itu urusan mereka. Jadi urusan kita tetap bersaksi. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, urusanmu tetap bersaksi. Kadang-kadang kita nggak mau sama saksi lah, biarin aja dia nggak mau bertobat itu orang itu. Oh, nanti dulu, mungkin ada waktunya. Sama halnya begini, ada sedikit cerita agak lucu tapi faktanya demikian yang kita alami di negeri ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama halnya dengan menghadapi COVID-19 ini. Ada yang mau mengikuti peraturan pemerintah, ada yang tidak mau. Akhirnya muncul apa? Terserahlah. Ya, dokter-dokter bilang terserahlah. Kemudian ada orang yang menulis lagi, terserahlah. Ya. Sakareku, lomong-lomong, up to you, terserah kau. Mau bikin apa? Ini urusan udah. Ini namanya apa? Wah, ngeri ya. Terserah. Tetapi akibatnya ada, saudara. Mengerikan sekali. Nah, bagi kita jangan ikut-ikutan. Untuk mengikuti yang tidak mau mengikuti aturan, jangan ikut-ikutan. Tetapi kita jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak mengikuti aturan, sebab yang melanggar peraturan hanya akan mencelakakan diri sendiri. Setuju Bapak Ibu? Halo? Aduh, ya udah mereka juga. Ya, satu contoh ya. Kadang-kadang mau kita terpancing juga. Kita udah dibuka pembahasan PSBB.